Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Desi. Di sini aku bakal mencoba membuat video pembahasan mengenai materi responsi MBL pertemuan ke-8. Nah, di sini apabila setelah menonton video atau di pertengahan video teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maka feel free buat ngechat aku, nge-DM aku di Twitter atau nge-tag aku atau gimana pun caranya. Username aku ini ya. Sorry. Oke, TY2UN. Feel free buat nge-DM aku, DM aku kebuka kok. Oke, selamat menyaksikan. Oke, langsung aja kita mulai ke soal nomor pertama. Misalkan diberikan matriks A yang elemen-elemennya didefinisikan sebagai berikut. Matriks A dengan elemen A dari baris ke I kolom ke J dengan order 2 kali 3, di mana elemen dari baris ke I dan kolom ke J apabila baris ditambah kolomnya sama dengan 3, maka isi elemennya adalah I kuadrat dikurang 1. Selainnya J ditambah 1. Nah, mungkin supaya lebih paham aku coba langsung ya. Jadi di sini matriks A itu kan dia itu 2 kali 3. Berarti di sini baris 1 kolom ke 1. Terus ini baris 1 kolom kedua. Ini baris 1 kolom ketiga. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom ketiga. Oke. Terus, apa sih yang kita lihat dari sini? Nah, ini tuh, ini tuh syarat untuk isi elemen dalam suatu baris ke I dan kolom ke J. Apabila baris dan kolomnya berjumlah 3, maka isi elemennya adalah baris kuadrat dikurang 1. Selainnya, kolom ditambah 1. Misalnya, kita cari deh yang jumlah baris dan kolomnya itu 3. Iya. Nih, contohnya itu ini. Ini dan ini. 1 ditambah 2 itu 3 kan? Ini juga 2 tambah 1, 3. Sehingga untuk mengisinya A12 itu berarti di sini kan I-nya sama dengan 1, sedangkan J-nya sama dengan 2. Kita masukin nih I-nya 1, masukinnya ke sini. I-nya 1, I sama dengan 1. Berarti elemennya yaitu 1 kuadrat dikurang 1. Jawabannya berapa? 0. Nah, nanti di sini masukinnya 0. Terus buat yang A21 berarti I-nya 2 kan? Kalau I-nya sama dengan 2, berarti isi elemennya nanti 2 kuadrat dikurang 1. 4 dikurang 1 berapa? Jawabannya 3. Nih, buat yang ini udah tahu. Nah, yang buat sisanya gimana? Nah, buat sisa-sisa yang ini, makanya pakai yang di bawahnya, yang selainnya, yaitu J ditambah 1. Nih, misalnya A11. A11 itu J-nya sama dengan 1 kan? Karena dia di kolom ke 1. Maka dia 1 ditambah 1, yaitu berapa? Maka isi elemen di sini adalah 2. Terus kita lanjut ke sini, A13. A13 berarti J-nya sama dengan 3 kan? Berarti 3 ditambah 1, berarti isi di sini 4. Terus selanjutnya ke yang A22 dan A23, berarti bisa langsung aja ya. Sekarang ini adalah 3 dan ini adalah 4. Oke, apakah sudah sepakat? Oke, siap. Sekarang yang ditanya adalah tentukan A dikali A transpos. Sip. Sekarang kita tentukan A transposnya. A transpos itu dimana baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Sehingga ini yang awalnya 2 kali 3 bakal berubah jadi 3 kali 2. Sini 2, 204, 3, 3, 4.
nih, ini jadi 3 kali 2. Nih begini. Terus kita kali guys, kita kali langsung aja di sini A transpose. Ini 204 334 dikali 23034. Masih ingat cara mengalihkan kan? Nih, jadi kan ini tuh ordonya, ini ordonya 2 kali 3, terus ini 3 kali 2. Berarti ibaratnya tuh kayak yang 2 kali 3 dikalikan sama yang 3 kali 2 kan. Nah ini tuh otomatis hasilnya nanti bakal berordo yang di awal dan di akhir itu. Nih. Jadi pertama tuh syarat supaya bisa dikalikan tuh ini harus sama. Ini harus sama. Kalau di sini 3. Nah, nanti hasil kalinya akan mempunyai ordo 2 dikali 2 gitu. Misalnya juga nih, ada matriks berordo 3 dikali 1 dikali sama matriks berordo 1 kali 4 deh, 1 kali 4. Ini kan udah sama nih, 1 ini 1. Nah, nanti hasil dari perkaliannya akan berordo 3 kali 4. Oke, bisa dipahami kan? Sip, aku lanjut perkaliannya. Berarti di sini akan punya berordo 2 kali 2. Ini aku bikin gini. Terus, berarti ini kan ada ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Nah, langsung aja untuk yang baris 1 kolom ke 1 itu ambilnya nih perkalian dari sini ke sini. Gitu. Berarti di sini begini alurnya. Ini nanti 2 dikali 2 ditambah 0 kali 0 ditambah 4 kali 4. 2 dikali 2 ditambah 4 kali 4. 4 ditambah 16. Jawabannya di sini 20. Terus, sini 20. Dan then, buat yang sebelah sini, ini adalah perkalian antara ini dengan ini, yaitu 2 kali 3 itu 0, terus 16. 16 ditambah 6, 22. Selanjutnya buat yang di sebelah sini itu perkalian antara ini dengan ini. Nanti yang sebelah sini tuh ini dengan ini. Oke, lanjut. Berarti ini 3 kali 2, 6. 3 kali 0, 0, 4 kali 4, 16, 16. Berarti di sini 22. Terus ini 9, tambah 9, 18, 18 ditambah 16. Jawabannya 34. Nah, ini dia hasil perkaliannya. Oke, nomor 1 selesai. Mungkin boleh kalian coba dulu nih jawab nomor 2. Ini kan mirip soalnya. Oke, lanjut ke nomor 2. Misalkan diberikan matriks A yang elemen-elemennya didefinisikan sebagai berikut. A dengan elemennya 2 kali 3, dimana jika baris kurang dari kolom, berarti kurang J, kalau baris sama dengan kolom O, baris lebih dari kolom, maka min A dibalik. Oke, langsung aja. Aku isi lewat sini. Pertama, kita cek dulu ini A. Dia itu elemennya berarti dia 2 kali 3 ya. Berarti ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom kedua. Terus ini baris 1 kolom 3, 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3. Oke, ini kita klasifikasiin dulu mana yang termasuk I kurang J. I kurang J, yang mana I sama dengan J, mana I lebih dari J. Oke, pertama, yang A11 dulu nih. A11 itu masuknya berarti yang I sama dengan J. Ya kan? Oke. Kalau yang ini berarti I kurang dari J. I kurang dari J. 1 kurang dari 2 kan? Lanjut, yang 13 juga I kurang dari J. Terus yang ini A21. A21 berarti I lebih besar dari J. I lebih besar dari J. Kalau 22 I sama dengan J, 23 I kurang dari J. Baru kita tentuin elemennya seperti apa. Oke, berarti elemennya pertama yang A11 itu I sama dengan J. Berarti isinya bakal
Yang di sini 0. Oke, langsung di sini 0. Langsung di sini. Ini 0. Lanjut yang A12, ini I kurang dari J, berarti berlaku yang ini. I kurang dari J, I-nya 1, J-nya 2, 1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Sini minus 1. Terus A13 I kurang dari J juga, berarti 1 dikurang 3, minus 2. Lanjut buat A21, ini I lebih dari J, maka yang syaratnya itu min A, JI. Ini maksudnya apa sih? Gini maksudnya. Jadi kalau misalnya I lebih dari J itu kan katanya min A, JI. Pertama-tama ini tuh kan A21. A21. Apabila dia itu I lebih besar dari J, maka elemennya adalah ini. Coba deh kita masukin. Berarti kan I-nya itu 2. Terus J-nya itu 1. Berarti apabila seperti itu, maka dia akan menjadi minus A12. Ya kan? Karena dibalik. Nah, sekarang kita cek nih. A12 berapa sih isinya? Nih, A12 itu yang ini nih. Ini A12. A12 berarti yang ini. Yang minus 1. Yang minus 1. Nah, tapi kan ini min A12, berarti min 1 dikali minus lagi. Berarti di sini isinya bakal 1. Gitu. Lanjut ya. Terus yang ini A22, I sama dengan J, berarti tadi syaratnya 0 ya. Nih masukinnya 0. Terus A23 I kurang dari J, berarti langsung dikurang aja. 2 dikurang 3, yaitu minus 1. Sip. Ini adalah elemen dari A. Terus sekarang yang ditanya adalah A transpose dikali A. Oke, kita tentuin dulu A transposnya berapa. Ini kan ordonya 2 kali 3. Sekarang kita cari A transpose. A transpose kita ganti kolom jadi baris, baris jadi kolom. 0, min 1, min 2, 1, 0, min 1. Ini kita kalikan mereka berdua, berarti di sini A transpose dikali A sama dengan 0, 1, min 1, 0, min 2, min 1 dikali 0, min 1, min 2, 1, 0, min 1. Dengan cara yang sama kita kaliin ya. Ini bakal hasilnya 2 kali 2. Ini bakal 2 kali 2. Yang pertama yaitu ini dikali ini. Ini bakal hasilin 1 tambah 4, 5 ya. Ini 5. Maaf, salah. Ini bukan 2 kali 2. Kenapa? Karena ini kan 3 kali 2. Terus yang ini 2 kali 3. Nah, sehingga kan ini yang sama nih, ini yang sama. Berarti nanti hasilnya bakal nih 3 kali 3. Oke. Maaf ya. Ini berarti 3 kali 3. Sip. Kita lanjutin nanti. Berarti ini bukan gini nih. Sorry ya. Ini aku hapus. Ini tadi 0, min 1, 2. 0, min 1, 2. Min 1, min 2 ya. Min 1, min 2, ini min 2. Nah, ini nih. Ini sama ini gitu. Oke, 0. Berarti di sini 1 ya. Sini 1. Terus yang ini sama ini bakal hasilin 0. Terus yang ini 0 kali min 2, 0. 1 kali min 1, min 1. Ini min 1. Terus selanjutnya yang di bawahnya min 1. Ini 0 tambah 0, 0. Ini 0. Dan then min 1. Ini min 1 kali min 1, 1. 0 kali 0, 0.
Ini 1, terus lanjut lagi min 1, 0, min 2, min 1, ini 2. 2 ya. Sini 2. Terus yang baris terakhir min 2, min 1, 0, 1 itu min 2 kali 0, 0, min 1 kali 1, min 1. Ini min 1. Terus di sini min 2, min 1, min 1, 0, min 2 kali min 1, 2. Tuh hasilnya 0, ini 2. Terus min 2 kali min 1, min 2 min 1, min 2 min 1, berarti 2 dikali 1. 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1, berarti 5 ya. Ini 5. Berarti ini adalah hasil dari perkaliannya. 1, 0, min 1, 0, 1, 2, min 1, 2, 5. Lanjut ke yang nomor 3, diketahui matriks A, B, dan C seperti yang digambar. Tentukan yang pertama A kali B, terus yang B A ditambah B kali C transpos. Yang untuk yang A, aku langsung aja di sini ya. Nih, yang ditanya A dikali B, langsung aja. Ini kan matriks 3 dikali 1, sedangkan ini matriks 1 dikali 2. Sehingga nanti hasilnya bakal 3 kali 2. 3 kali 2. Oke. Oke, langsung aja di sini nanti ini dikali ini, 2 dikali 2, 4. Terus yang ini dikali ini, min 10. And then 3 kali 2, 6. 3 kali min 5, min 15. Min 4 kali 2, min 8. Terus min 4 dikali min 5 adalah 20. Nah, ini jawaban untuk yang A. Oke, sip. Sekarang yang B. A ditambah B C transpos. Sekarang kita tentuin dulu BC, terus kita transposin, baru kita tambah sama yang A ya. Oke, ini pembatas ceritanya. Nih, kita cari BC dulu. Sekarang C itu adalah matriks 2 dikali 3. Berarti ini nanti hasilnya bakal 1 kali 3. Berarti BC sama dengan matriks 1 kali 3. Begini. Oke. Sekarang ini 2 min 5 kali ini. Berarti hasilnya bakal 4. Terus ini kali ini. Hasilnya bakal 5 kali 3, 15. Terus 2 min 5, 1, 2, ini bakal menjadi min 2 ditambah min 10, min 12. Oke, lalu kita transpos ya, ini BC transpos. Ini dari 1 kali 3 bakal menjadi 3 dikali 1, yaitu 4, 15, minus 12. Nih, oke. Terus bakal kita tambah sama matriks A. Kita tambah sama matriks A yaitu 2, 3, min 4. Oke. Ya, aku batasin lagi. A ditambah BC transpos. Ini bakal sama dengan 2, 3, min 4 ditambah 4, 15, min 12. Ini bakal sama dengan berapa? 6, 18, minus 16. Oke, ini adalah hasilnya. Jeng jeng. Selanjutnya langsung aja ke nomor 4. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi persamaan berikut. Oke, langsung aja kita eksekusi teman-teman. Oke, ini kita tetap A2, 5B. Sama dengan, ini kita kali dulu ya. Ini matriks berapa? Ini matriks 2 kali 3. Kalau yang ini matriksnya 3 dikali 2. Sorry, terbalik ya teman-teman, terbalik. Ini 3 kali 2, ini 2 kali 3, sehingga hasilnya nanti bakal 3 kali 3.
Ini kurang lebih. Terus kita lanjutin itu ya nanti. Oke, kita kaliin dulu. Nih, pertama, nih kali ini. 1 kali 1, 1 ditambah 1 ditambah 2A ditambah B. Oke. Terus lanjut yang sebelah sini. Itu adalah 2 ditambah 2A. B kali 0 kan 0 ya. Lanjut. Nih buat yang bawah. Nih kali ini. Berarti A ditambah 2 ditambah 1. A tambah 3. Terus yang itu 2A ditambah 2. Nih. Bener gak? Oke, sama. Terus yang ini kita kaliin, karena ini skalar, langsung aja kali ke semuanya dikali 2. 1 dikali 2, 2. Min A dikali 2, min 2A. 1 dikurang A per 2 dikali 2, berarti ini 2 dikurang A. 1 dikali 2, 2. Sip. Lanjut. Nih. A25B akan sama dengan hasil penjumlahannya berapa? 1, berarti ini 3 ya. 3 ditambah 2A ditambah B. Terus yang itu 2 tambah 2 dikurang 2A, berarti ini cuma 2. A tambah 3, 2 ditambah 2 kurang A, berarti di sini 5. Terus 2A tambah 2 ditambah 2 lagi, berarti 2A ditambah 4. Nih, kita cek. Ini udah sama nih, ini udah sama. Ini 25, ini juga 52. Sekarang berarti yang ini pasti akan sama dengan ini bakal sama dengan ini. Kita ambil yang pertama dulu. Kalau misalnya A itu sama dengan 3 ditambah 2A ditambah B. Berarti ini A-nya kita pindah ruaskan, masing-masing ruas dikurang A, berarti A ditambah B tambah 3 sama dengan 0, atau A tambah B sama dengan min 3. Terus yang satu lagi berarti B sama dengan 2A ditambah 4. Atau bisa juga 2A dikurang B sama dengan minus 4. Sip, udah ada 2 persamaan, kita pakai eliminasi. Ini adalah persamaan ke-1, ini adalah persamaan kedua. Kita gunakan eliminasi. Kita eliminasikan yang B. 2A dikurang B sama dengan min 4. Lalu A tambah B sama dengan min 3. Berarti untuk ngilangin B kita harus tambah ya. Di sini 3A sama dengan min 7. Berarti A sama dengan min 7 per 3. A sama dengan min 7 per 3. Nah, kalau gitu berapa B-nya? Kita substitusi. A tambah B A tambah B sama dengan min 3. Min 7 per 3 ditambah B sama dengan min 3. Ini semuanya kita kalikan 3 aja biar mudah. Min 7 ditambah 3B sama dengan min 9. 3B sama dengan min 2. Maka B sama dengan min 2 per 3. Ini dia penyelesaiannya. A sama dengan min 7 per 3 dan B sama dengan min 2 per 3. Oke, ini untuk yang nomor 4. Nomor 5 diketahui A dengan batas ini, B lalu C dan memenuhi ABC 36, 36, 36. Tentukan nilai X dan Y. Oke. Aku tulis dulu, berarti di sini kita masukin aja 36 min 3
min 6, 36. Ini kan sama dengan A kali B kali C. Berarti ini sama dengan 2 min 22 dikali XY sama dikali 1, 2 min 21. Ini aku kali dari kiri ke kanan ya. Oke. Lanjut nih 36 min 3 min 6, 36 sama dengan hasil kali antara ini kan A, ini B, ini C. Aku kali dulu A sama B, berarti di sini nanti bakal di sini 2x, ini 2y, min 2x, min 2y, 2x, 2y. Nih. Terus dikali sama C, 1, 2, min 21. Ini 3, 6, min 3, min 6, 3, 6. Sama dengan ini hasil kalinya adalah pertama ini kali ini berarti 2x min 4y. Terus ini dikali ini 4x plus 2y. Terus ini kali ini sama ini kali ini. Nanti min 2x plus 4y. Terus min 4x min 2y. Dan then yang ini 2x min 4y, 4x plus 2y. Sip. Nih. Oke, kita coba kita jadikan SPL. SPL itu sistem persamaan linear. Oke. Mungkin aku tambah satu page lagi ya. Sip. Nah, ini kita coba misalnya di sini. Yang ini sama ini ya. 2x min 4y sama dengan 3. Ini 1. Terus yang ini sama ini. 4x plus 2y sama dengan 6. Samaan kedua. Mungkin dari sini kita udah bisa eliminasi ya. Kita coba yang dikali 2 itu yang ini. Dikali 2 ini tetap kali 1. Berarti 4x min 8y sama dengan 6. Sama dengan 6. Terus 4x plus 2y sama dengan 6. Ini dikurang berarti min 10y sama dengan 0. Maka y itu sama dengan 0. Terus kita substitusi, kita coba substitusi ke sini, 2x min 4y sama dengan 3. Oke, 2x sama dengan 2x dikurang 0 sama dengan 3. 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 per 2. Berarti di sini sementara penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 3 per 2 dan y sama dengan 0. Nah, ini tuh belum tentu benar, karena ini baru berdasarkan yang ini sama ini samaan kan, ini juga samaan. Tapi kita belum periksa dari yang ini. Kalau yang dari sini nggak sesuai ya berarti solusinya nggak ada. Jadi kita coba dulu ya. Jadi ada baiknya buat walaupun di atas sini udah sesuai sama SPL-nya, tapi dicek juga nih sama yang ini supaya buat ketelitian aja sih gitu. Walaupun sebenarnya udah kelihatan ini cuma semuanya dikali minus aja kan, tapi tetap aja di sini aku bakal coba ya. Oke. Berarti ini aku kasih batasan. Diketahui y sama dengan 0, x itu 3 per 2. Terus tadi itu min 2x plus 4y sama dengan min 3. Sama dengan min 3. Nih, min 2 dikali 3 per 2. Ditambah 0 sama dengan min 3. Nih, tak coretin.
berarti min 3 sama dengan min 3. Oke, berarti berlaku. Terus yang satu lagi tadi, yaitu min 4x min 2y sama dengan min 6. Min 4x min 2y sama dengan min 6. Kok gitu sih 6-nya? 6. Oke, berarti min 4 dikali 3 per 2 dikurang 0 sama dengan min 6. Ini kita coret juga, berarti ini 2, berarti min 2 dikali 3 sama dengan min 6, min 6 sama dengan min 6. Oke, berlaku juga ya. Berarti benar penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 per 2 dan y sama dengan 0. Oke, ini jalannya. Selanjutnya yang nomor 6, diketahui matriks itu. Tentukan matriks B sehingga B sama dengan... Oke, kita langsung gasin saja. Aku tulis ulang dulu A-nya. A sama dengan 6, 8, 2, 1, 4, 0, 2P, 2, 0. Oke. Langsung aja, jadi kalau misalnya yang kayak gini tuh, kerjainnya tuh dari sini ke sini gitu. Terus aku mau kasih tahu bedanya. Bentar, ini dari sini ke sini. Nah, kalau yang ini tuh, baris 1 tukeran sama baris 2. 1, baris 2, posisinya tukeran. Nih, gitu, posisinya tukeran. Sedangkan kalau yang begini, seluruh yang baris 2, seluruh baris 2 dikali setengah. Seluruh baris 2 dikali setengah. Terus, kalau yang kayak gini, nih yang kayak gini nih serupa. Jadi yang di baris ke-1 dikali sama min 2P. Hasil kalinya itu ditambah sama seluruh yang di baris ketiga. Gitu. Kita coba aja langsung ya. Oke. Sekarang yang pertama itu E12. E12. Berarti semua yang di baris ke-1 nih, baris 1 tukeran sama yang kedua. Tukeran sama yang kedua. Berarti ini bakal jadi 140682 2P20. Sip, yang ini udah. Lanjut, E2 setengah. 2, 1 per 2. Kayak yang aku bilang tadi, berarti ini semua yang di baris kedua bakal dikali setengah. Sisanya tetap. Jadi ini 1, 4, 0. Terus yang ini semua kali setengah berarti 3, 4, 1. Ini 2P, 2, 0 tetap. Terus, ada sorry ya, jelek. Terus ini E21 min 3. Berarti yang di baris ke-1 dikali min 3. Hasil perkaliannya nanti bakal ditambah ke baris yang kedua. Jadi yang berubah itu yang di baris kedua, yang baris ke-1 tetap. Oke, kita coba. Baris ke-1 tetap. Nah, terus nih contohnya. Berarti ini tuh untuk yang sebelah sini min 3. Min 3 ini kita kali 1. Min 3 kita kali 1 kan min 3. Min 3 ditambah 3. Min 3 ditambah 3 berapa? 0. Terus lagi nih min 3 dikali 4 min 12. Min 12 ditambah 4 berapa? Min 8. Tuh. Min 8. Terus lanjut yang sebelah sini min 3 dikali 0, 0, 0 ditambah 1, 1 gitu. 1. Yang di bawahnya tetap 2, 0. Terus ada satu lagi ya. Nih, E31 min 2P. E31 min 2P.
Ini gimana? Sama aja. Ya min 2P nya. Berarti min 3 sekarang jadi min 2P. Terus yang berubah adalah yang di baris ketiga. Jadi yang di atas nih tetap ya. Dia tetap ini min 8, 1. Nah, yang baris ketiga. Min 2P dikali 1. Min 2P kali 1 min 2P. Min 2P ditambah 2P adalah 0. Terus min 3 min 2P dikali 4 min 8. Min 8 ditambah min 2P dikali 4 min 8P. Min 8P ditambah 2. Min 8P ditambah 2. Ini aku lebarin lagi aja. Ini juga aku supaya nggak dempet banget. Ini 0 nih 1. Terus yang ini min 2P kali 0, 0. 0 ditambah 0 juga 0. Nih, ini adalah hasil akhir. Atau ini bisa juga diganti jadi 82 dikurang 8P juga bisa, sama aja sih. Oke, ini adalah hasil untuk nomor 6. Sekarang kita lanjutin ke yang nomor 7. Diketahui matriks A sebagai berikut. Lakukan serangkaian OBD berturut-turut terhadap matriks A sehingga menghasilkan matriks segitiga atas dengan semua elemen diagonal 1. Oke. Berarti di sini diminta matriks A itu dilakukan operasi baris dasar sehingga nanti akan menjadi matriks segitiga atas dengan semua elemen diagonal 1. Gimana sih maksudnya matriks segitiga atas dengan semua elemen diagonal 1? Ini kita coba dulu. Pertama matriks segitiga atas dulu deh. Matriks segitiga atas itu yang seperti apa? Jadi matriks segitiga atas itu artinya elemennya itu di sini tuh 0 semua. Misalnya langsung aja deh. Matriks segitiga atas dengan semua elemen diagonal 1. Kayak gini. Nih. Jadi yang daerah sini tuh 0 semua. Terus jadi segitiga atas itu yang ini. Jadi ini dianggap segitiga atas karena ini nilainya nanti tak 0. Lalu semua elemen diagonal 1. Ini adalah diagonal dan semua elemennya adalah 1. Jadi nanti kita dari matriks A akan kita lakukan operasi baris dasar sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk yang di atas itu isinya apa aja sih? Nah, ini tuh semuanya bebas. Mau berapa aja boleh. Yang penting syarat utamanya adalah ini. Bentuknya harus seperti ini. Oke, kita coba ya. Ini nomor 7. Nomor 7, matriks A. Matriks A itu 1, 2, 3, min 4, 2, 3, maaf 4, 2, 5, 3, 1, 10. Oke. Akan dibentuk sehingga akan menjadi matriks segitiga atas dengan diagonalnya 1 semua. Ini bebas. Oke. Aku izin tulis ulang. 1, 2, 3, min 4, 2, 5, 3, 1, 10. Nah, aku kasih tips dulu ya. Gimana caranya step by step untuk membentuk seperti ini. Jadi yang pertama-tama, pastiin dulu untuk baris 1, kolom ke 1 itu adalah 1. Kalau udah, baru kita fokus ke sini buat dijadiin 0. Gitu. Nanti setelah yang ini kita jadiin 0, baru kita fokus ke yang ini. Fokus yang ke sini supaya jadi 1. Setelah yang ini jadi 1, baru kita ubah yang ini jadi 0. Gitu. Nah, kayak sekarang posisinya ini udah 1, ini udah 0, 0. Terus ini 1, ini juga udah 0. Nah, baru deh di sini kita ubah jadi 1.
gitu. Jadi step by stepnya kayak gitu teman-teman. Kalau aku dari kiri ke kanan. Terus kita fokusin dari atas ke bawah. Jadi ini 1 baru nolnya, ini udah 1 baru nolnya, baru yang ini 1 gitu. Terus kalau nanti. Oke. Sekarang kita fokus ke soal yang ini dulu. Jadi sekarang karena ini udah 1, berarti step selanjutnya kita pengen ini jadi 0. Gimana caranya? Yaitu untuk yang baris kedua E214. Terus untuk yang baris ketiga yaitu E31-3. Oke. Ini berarti yang baris ke-1 tetap. And then ini 4 dikali 1 4 dikurang 4 0. Terus 4 dikali 2 8, 8 ditambah 2 10. 4 dikali 3 12 ditambah 5 17. Terus untuk yang baris ketiga, min 3 kali 1 min 3 ditambah 3 0. Min 3 dikali 2 min 6 ditambah 1 min 5. Terus min 3 dikali 3 min 9 ditambah 10 berarti 1. Sip. Nih. Terus sekarang kita fokus ke yang ini, gimana caranya supaya menjadi 1. Gimana caranya teman-teman? Yaitu kita bagi semua yang di baris kedua dengan 1/10. Gitu. Sehingga ini akan menjadi, ini tetap 1, 2, 3. Terus yang ini 0 dibagi 10, 0. 10 dibagi 10, 1. 17 dibagi 10, 17/10. Terus yang ini juga baris ketiga tetap seperti di awal. Oke, yang ini udah jadi 1. Yang terakhir ini nih, gimana caranya min 5 ini menjadi 0. Nah, gimana caranya teman-teman? Ada yang bisa tebak? Oke, caranya itu adalah 3, 2, 5. Oke, apakah teman-teman sama? Sengaja kita lanjutin. Yang ini tetap, yang ini juga tetap. 17/10. Terus yang baris ketiga 5 kali 0, 0 tambah 0 juga 0. 5 kali 1 5 dikurang 5 0. Lalu 5 dikali 17/10, 17/2 ditambah 1 itu berarti 17/2 ditambah 2/2 ya, berarti ini 19/2. Terus sisa tinggal yang ini nih, supaya gimana caranya jadi 1. Berarti itu baris ketiga semuanya dikali 2/19. Ini bakal jadi yang atas tetap 1, 2, 3. Ini 0, 1, 17/10. Ini 0, 0. Ini 1. Nah, sudah jadi teman-teman. Hasilnya seperti ini yang akhir. Yang ini ya. Oke. Berarti rangkaian OBD-nya adalah ini kan sama dengan B deh. B. Berarti B sama dengan, kita dari sini dulu, berarti E 3, 2/19. Terus E 3, 2, 5. Terus tadi apa lagi? E 2, 1/10. Terus E 3, 1, min 3. Terus E 2, 1, 4. A. Oke, ini dia jawabannya. Ini adalah serangkaian OBD yang akan membuat A menjadi sebuah matriks dengan matriks segitiga atas, diagonalnya semuanya 1. Jeng jeng. Kapan diketahui matriks A sebagai berikut?
Lakukan serangkaian OBD berturut-turut terhadap matriks A sehingga A ekivalen dengan matriks I3. Nah, I3 itu artinya matriks identitas dengan ukuran matriks segitiga. Matriks segitiga itu berarti 3 kali 3. Berarti ini tuh sama aja kayak gini. Nah, matriks A akan kita lakukan rangkaian OBD sehingga bentuk elemennya bakal seperti ini. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh kalau misalnya untuk membuat OBD itu prioritasnya tuh dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Jadi pertama kita fokus ke kolom yang ini dulu. Pastiin yang ini udah 1. Setelah itu udah 1, pastiin ini di bawahnya 0 semua. Setelah di bawahnya 0 semua, baru kita boleh pindah kolom ke yang ini. Ini udah 1, nanti fokus ke yang ini supaya jadi 0. Terus, baru kita fokus lagi ke 1 ini, supaya dia jadi 1. Nah, sekarang kan bedanya di sini harus ikutan 0 juga ya. Nah, jadi baru deh, ini emang amannya itu pokoknya di sini tuh sesuai yang kita pengen tadi dulu. Habis itu baru deh kita kerjain yang ini supaya jadi 0. Terus baru yang ini. Atau sebenarnya boleh juga mau yang ini jadi 0 dulu baru yang ini. Tapi intinya kalau di sini udah terbentuk 1 semua dan di sini juga udah 0. Jadi dari untuk langkah yang ini bebas memulai yang dari mana. Ibaratnya udah aman lah gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bikin nomor 8. A sama dengan 123014241. Oke. Kita mulai dengan membuat yang ini jadi 0 dulu. Itu gimana caranya? Yaitu E31 min 2. Jadinya min 2 dikali 1. Ini kita tetap 014. Ini min 2 kali 2. Min 2 kali 1 min 2 tambah 2, 0. Min 2 dikali 2 min 4 ditambah 4, 0. Min 2 dikali 3 min 6 ditambah 1 min 5. Oke, sekarang ini udah 100, udah 10, berarti yang ini harus jadi 1 ya. Jadi ini gimana caranya supaya jadi 1, yaitu E3 dikali min 1/5. Oke, ini berarti jadinya yang baris 1 sama 2 tetap. Terus yang baris ketiga semuanya dikali min 1/5. Ini bakal jadi 1. Oke, baru kita fokus ke, kalau aku bakal lanjutin ke yang ini ya, supaya mereka jadi 0. Maka langkahnya yaitu untuk yang di baris pertama, E13 min 3. Terus untuk yang baris kedua, E12 min 4. Maka hasilnya bakal jadi ini min 3 dikali 3, 0 tambah 1, 1. Ini min 3 dikali 0, 0. Ini jadi 2. Terus ini min 3 kali 1, min 3 tambah 3, 0. Terus yang baris kedua ini tetap 0 ya. Terus ini juga tetap 0. Terus min 4 kali 1, min 4 tambah 4, 0. Maaf, maksud aku yang ini 1, teman-teman. Terus yang nomor 3 tetap. Oke, dikit lagi guys. Tinggal nomor 2 yang di baris ke 1 aja nih. Tinggal ini doang. Gimana caranya supaya dia jadi 0 juga? Maka itu caranya adalah E12 min 2. Gini. Sehingga dia bakal jadi 100,010,001. Kenapa dia jadi 0? Karena min 2 dikali min 1. Min 2 dikali 1 min 2 ditambah 2, 0. Gimana sih cara nentuin? Kan misalnya yang pengen diubah tuh yang ini, berarti otomatis di baris ke 1 kan yang ini. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung nih gimana sih cara nentuin buat yang jadi sumber perkaliannya. Nah, jadi kita lihat tuh dari sini. Nih, yang pengen kita ubah tuh kan si 2. Yang diubah itu si 2.
Maka kita cari yang mana yang ada satunya. Nih, adanya ini yang di sini. Jadi carinya harus yang satu kolom. Terus, supaya nggak mengganti yang kiri dan kanannya, maka pastiin yang di samping kiri dan kanannya satu itu juga nol. Itulah mengapa penting buat punya satu dulu, baru punya nol, gitu. Jadi yang udah jadi ini bakal dijadiin acuan buat mereka yang belum jadi nol, sehingga dapat mempermudah dan dapat menjadi sebuah matriks segi tiga yang merupakan matriks identitas. Kalau misal penjelasan aku kurang jelas, boleh tanya lagi ya. Ini untuk yang nomor 8. Berarti mungkin aku sekalian aja ya. Berarti rangkaian OBD-nya misalnya ini adalah matriks P. Maka P bakal ekuivalen dengan E1, 2, min 2 terus E1, 2, min 2 terus E1, 2, min 4 min 2, 1, 2, min 4 1, 3 min 3 E3 min 1/5 E31 min 2 min 2A. Oke, ini jawaban nomor 8. Nomor 9, usia Didi tahun lalu sama dengan 2 kali usia Jenny tahun lalu. Bila usia Didi 4 tahun lalu dijumlahkan dengan usia Jenny 4 tahun yang lalu, maka hasilnya sama dengan 2 kali usia Jenny saat ini. A. Rumuskan masalah di atas dalam bentuk SPL. B. Tentukan penyelesaian masalah di atas. Oke, ini kita mulai dari yang A. Kita jabarin nih, maksudnya apa sih? Usia Didi tahun lalu sama dengan usia 2 kali usia Jenny tahun lalu. Usia Didi tahun lalu itu misalkan D itu adalah usia Didi yang sekarang. Berarti usia Didi tahun lalu itu sama dengan D dikurang 1 kan? Terus ini sama dengan 2 dikali usia Jenny tahun lalu. Usia Jenny tahun lalu berarti J dikurang 1. J dikurang 1 dikurungin dulu baru dikali 2 gitu. Bukan berarti 2 kali usia Jenny tahun lalu itu 2J min 1. Ini keliru ya teman-teman. Jadi yang betul itu J dikurang 1 dulu, terus baru dikurung, baru dikali 2. Oke, lanjut. Ini berarti kalau kita terusin, berarti D dikurang 1 akan sama dengan 2J min 2. Ini akan terbentuk sebuah persamaan sehingga D dikurang 2J sama dengan min 1. Terus kita lanjutin ke soal tadi. Bila usia Didi 4 tahun lalu, berarti D dikurang 4, lalu dijumlahkan dengan usia Jenny 4 tahun lalu, berarti D dikurang 4 ditambah J dikurang 4, maka hasilnya sama dengan 2 kali usia Jenny saat ini. Berarti gambarannya seperti ini ya. Usia Didi 4 tahun yang lalu dijumlahkan dengan usia Jenny 4 tahun yang lalu akan menghasilkan 2 dikali usia Jenny yang sekarang. Ini juga kita coba lanjutin, berarti ini D ditambah J min 8 sama dengan 2J. J-nya kita pindah ruas, berarti sama-sama dikurang 2J. Berarti D min J sama dengan 8. Oke, sekarang kita sudah punya SPL-nya. Maka jawaban nomor 9A udah terjawab. Terus sekarang yang ditanya adalah tentukan penyelesaian masalah di atas. Berarti sekarang kita disuruh nentuin umur Didi sekarang berapa dan umur Jenny sekarang berapa. Berarti ini kita pakai eliminasi aja. D dikurang 2J sama dengan min 1. Terus D dikurang J
sama dengan 8. Ini kalau kita kurang berarti min J sama dengan min 9. Maka umur J ini adalah 9 tahun. Sekarang kita substitusi. Kita pakai persamaan yang ini aja. Berarti substitusi. Ya, begitulah tulisannya. D dikurang J sama dengan 8. D dikurang 9 sama dengan 8. Maka umur Didi sekarang adalah 17 tahun. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 8 ditambah 1 yaitu 9. Nih, sekarang untuk nomor 10. Untuk suatu pesta, panitia membuat 2 jenis roti, yaitu roti 1 dan roti 2. Untuk membuat 1 satuan roti 1 dibutuhkan 1 satuan tepung terigu, 2 satuan telur, dan 1 satuan gula pasir. Sedangkan untuk membuat 1 satuan roti 2 dibutuhkan 1 satuan tepung terigu, 3 satuan telur, dan 4 satuan gula pasir. Bahan yang tersedia adalah 30 satuan tepung terigu, 70 satuan telur, dan 60 satuan gula pasir. Jika semua bahan yang tersedia harus habis, maka A. Rumuskan masalah di atas dalam bentuk SPL, dan B. Tentukan penyelesaian masalah di atas. Oke, untuk soal yang kayak gini kita pelan-pelan aja ya, nggak perlu langsung kaget buat mikir gimana caranya. Pertama tuh kita jabarin aja dulu satu-satu, nanti kita mulai kebayang SPL-nya gimana. Sekarang kita coba, kita bikin dalam bentuk mirip tabel gitu, buat roti 1. Terus ini roti 2. Terus tadi bahannya apa aja? Bahannya tadi ada tepung, ada telur, ada gula. Oke, ini, ini. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui dari soal, roti 1 itu memerlukan 1 tepung, lalu 2 telur, dan 1 gula. Terus untuk roti 2, mereka memerlukan 1 tepung, 3 telur, dan 4 gula. Sedangkan jumlah tepung yang ada itu ada 30. Telur jumlahnya ada 70. Dan gula jumlahnya ada 60. Nah, dari sini kita bisa membentuk SPL. Nah, gimana caranya? Jadi, kita anggap bahwa X itu adalah jumlah roti 1 yang diproduksi. Ini satuannya satuan. Terus Y adalah jumlah roti 2 yang diproduksi. Maka SPL-nya bakal menjadi gini. SPL. Untuk yang pertama, ini X ditambah Y sama dengan 30. Ini. Terus lanjut ke yang kedua buat yang telur, maka ini bakal jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 70. Sedangkan yang terakhir ini X ditambah 4Y sama dengan 60. Di sini kita udah dapat 3 persamaan yang dapat kita gunakan untuk kita eliminasi supaya kita tahu nilai X dan Y itu berapa. Oke, ini aku jadiin pembatas ya. Kita eliminasiin yang mana ya kira-kira. Ini yang ini sama yang ini kita bisa hilangin X-nya. Berarti X ditambah 4Y sama dengan 60. X ditambah Y sama dengan 30. Ini kalau kita kurang berarti 3Y sama dengan 30. Sama dengan 30. Maka Y sama dengan 10. Oke, dapat 1. Terus kita coba substitusikan ke yang pertama. Ini aku buat
ini substitusi X tambah Y sama dengan 30. X ditambah 10 sama dengan 30, maka X sama dengan 20. Untuk sementara ini adalah jawabannya. Terus kita periksa nih ke masing-masing persamaan. X-nya 20, Y-nya 10. Ini 20 tambah 10, 30, benar. Ini 40 ditambah 30, 70, benar. Terus ini 20 ditambah 40, 60, benar. Oke, berarti penyelesaiannya adalah roti 1 yang dibuat adalah 20 satuan dan roti 2 akan dibuat 10 satuan. Yeay, selesai. Nomor 11, untuk merayakan keberhasilan putrinya masuk IPB. Wah, selamat putrinya. Ibu Untung memesan 3 macam kue di toko kue super delicious enak tenan. Wanjay. Yaitu kue manis dengan harga, kue manis harganya 10.000 per buah, kue asin 20.000 per buah, dan kue spesial 30.000 per buah. Banyaknya kue manis dan kue spesial yang dipesan adalah 70 buah. Baiknya kue asin adalah 40 lebihnya dari kue manis. Total harga kue asin dan kue spesial yang dipesan adalah 2.400.000. Berapa banyaknya kue yang dipesan? Ibu Untung masing-masing jenis. Rumuskan masalah di atas dalam bentuk SPL. Tentukan penyelesaian masalah di atas. Oke, kita jabarkan satu-satu ya. Pertama, yang ini dulu. Banyaknya kue manis dan kue... Oke, kita sepakatin dulu ya. Ini kita sepakatin kalau X itu adalah banyaknya kue manis. Y itu adalah banyaknya kue asin. Dan Z itu adalah banyaknya kue spesial. Emang boleh sespesial itu. Oke, lanjut. Banyaknya kue manis X dan kue spesial Z yang dipesan adalah 70 buah. Berarti untuk yang pertama, X ditambah Z sama dengan 70. Terus apa lagi? Banyaknya kue asin, Y, adalah 40 buah lebihnya dari kue manis. Berarti Y sama dengan 40 ditambah X. Y sama dengan 40 ditambah X. Ini bakal sama dengan X dikurang Y sama dengan minus 40. And then total harga kue asin Y dan kue spesial Z yang dipesan adalah 2.400.000. Nah, ini kan harganya udah diketahui. Berarti harga kue asin itu 20.000. Berarti 20.000 Y ditambah 30.000 Z sama dengan 2.400.000. Oke. 20.000 Y ditambah 30.000 Z ini akan sama dengan 2.400.000. Oke, ini karena nolnya kebanyakan, maka ini aku batasin dulu. Ini 1, ini 2, ini 3. Terus ini semuanya aku bagi 10 pangkat. Pokoknya kita hapus nolnya 4, berarti 10.000 ya. 10 pangkat 4. Ini bakal jadi, ini seret. Lanjutannya ini berarti 2Y ditambah 3Z sama dengan 240. Oke, ini dia SPL-nya. Terus langsung lanjut kita eliminasi. Kita masuk ke babak eliminasi. Aku eliminasi ya ini X dikurang Y sama dengan minus 40 sama X tambah Z sama dengan 70. Ini kita kurang, maka hasilnya min Y min Z sama dengan min 110.
Ini kalau kita kali minus 1 semua, maka bakal jadi Y ditambah Z sama dengan 110. Oke, lanjut. Di sini ada persamaan 2Y ditambah 3Z sama dengan 240. Terus di sini juga ada Y tambah Z sama dengan 110. Supaya bisa dieliminasi, maka yang ini aku tetap kali 1, yang ini aku kali 2. Terus ini bakal jadi 2Y ditambah 3Z sama dengan 240. Ini 2Y ditambah 2Z sama dengan 220. Kita eliminasi, maka sisanya Z sama dengan 20. Oke, dapat nih 1Z sama dengan 20. Kita substitusikan ke Y ditambah Z sama dengan 110. Maka Y ditambah 20 sama dengan 110, maka didapat bahwa Y sama dengan 90. Dengan didapatnya nilai Y, kita bisa juga nentuin nilai X. Di sini ada persamaan X dikurang Y sama dengan minus 40. X dikurang 90 sama dengan minus 40. Maka X sama dengan 50. Oke. Nih, kita udah dapat kesimpulan bahwa X-nya adalah 50, Y-nya 90, dan Z 90. Ibu Untung akan merayakan untuk anaknya yaitu 50 kue manis, 90 kue asin, dan 20 kue spesial. Oke, selamat anaknya Ibu Untung, dapat kue asinnya 90. Lanjut ke nomor terakhir. Nomor 12 ini sebenarnya mudah tapi rada tricky gitu. Oke, kita baca dulu. Amina, Julaika, dan Zakia adalah mahasiswa baru IPB. Mereka adalah teman sekamar di asrama. Suatu hari mereka bertiga pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hari-hari. Aminah membeli 3 sabun, 2 pasta gigi, dan 3 biskuit. Dia bayarnya 18.000. Terus si Julaika dia beli 3 sabun, 3 pasta gigi, dia bayar 13.500. Terus satu lagi si Zakia beli 4 sabun, 3 pasta gigi, dan 3 biskuit. 3 pasta gigi itu buat 9 bulan. Oke, lanjut. Berapa rupiah Zakia harus membayar? Oke, di sini kita bikin dulu ya. Kalau misalnya sabun itu X. X adalah sabun, jumlah sabun, satuannya satuan. Terus ini yaitu pasta gigi. Dan Z itu adalah biskuit. Berarti berdasarkan hal ini bisa aku masukin SPL-nya. SPL bahwa 3X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan, tadi berapa dia bayar? 18.000. Terus 3X ditambah 3Y sama dengan 13.500. Terus sekarang yang ditanya adalah 4X ditambah 3Y ditambah 3Z itu berapa? Oke. Ini kita eliminasiin dulu yang ini. Eliminasi. Maka akan terbentuk 3X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 18.000 tadi. Terus 3X ditambah 3Y sama dengan 13.500. Ini kita eliminasi, maka min Y ditambah 3Z bakal sama dengan 4.500. Oke, berarti di sini bisa juga Y-nya kita jumlah
Y semua, berarti ini bakal jadi 4.500 ditambah Y. Oke, ini kita simpan dulu. Lanjut. Ini kan di sini nih. Ini juga bisa kita iniin. Berarti kan itu 3x ditambah 3y sama dengan 13.500 ya. Ini kalau kita bagi 3 semua, maka x ditambah y itu bakal sama dengan 4.500. Oke, itu info baru. Sekarang kita coba jawab yang ini. 4x ditambah 3y tambah 3z itu bakal jadi berapa? Nih, nanti di sini kan udah diketahui hasil eliminasinya bahwa 3z sama dengan 4.500 ditambah y. Berarti kita coba masukin ke sini, berarti ini 4x ditambah 3y ditambah 4.500 ditambah y. Berarti ini bakal sama dengan 4x ditambah 4y ditambah 4.500. Nah, lihat deh, ada 4x tambah 4y. Ini tuh sama aja kayak 4 dikali x tambah y nggak sih? Ya kan? Ditambah 4.500. Sedangkan tadi kita udah dapat bahwa x tambah y itu 4.500. Sehingga 4 dikali 4.500 ditambah 4.500. Nah, berapa nih teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah 22.500. Jadi nanti si Zakia bakal bayar 22.500. Duh, paling banyak nih jajannya dari yang lain. Oke, congrats teman-teman, udah selesai semua soal. Jadi kalau ada mau pertanyaan lagi, boleh komen, boleh juga chat aku di Twitter. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.